Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Sri Eka Sadriatwati. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis kegiatan administrasi dan manajemen PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Anandika. Yang pertama ada saya, Anandika Citakumala, nomor absen 2. Selanjutnya saya, Jasmine Aulia Hasna. Selanjutnya saya, Maria Angelina Silviani, nomor absen 15. Selanjutnya saya, Novel Valdersono, absen 19. Dan yang terakhir, saya, Salvira Medihana, absen 26. Oke, yang pertama adalah identitas perusahaan dari PT Indofood sendiri. Jadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood saja merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas atau berpusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Pada tahun 1994 terjadi penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di lingkup Indofood Group, sehingga mengubah namanya menjadi PT Indofood CBV Sukses Makmur Tbk yang khusus bergerak dalam bidang pengolahan mie instan. Divisi mie instan merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya tersebar di 15 kota di Indonesia. Di antaranya ada di Medan, Pekanbaru, Palembang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Manado, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Cibitung, Jakarta, Bandung, dan Jambi. Sedangkan cabang tanpa pabrik yaitu ada di Kota Solo, Bali, dan Kendari. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan cukup didistribusikan ke wilayah sekitar kota di mana pabrik berada sehingga produk dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan segar serta membantu program pemerintah melalui pemerataan tenaga kerja lokal. Next. Kemudian ada data SDM dari PT Indofood. PT Indofood harus mengelola 75.000 karyawannya dengan kondisi demografi dan kompetensi yang beragam. Jadi berdasarkan laporan tahun 2012, PT Indofood memiliki jumlah SDM sebanyak 75.000 orang. Dari jumlah tersebut, hampir 26.740 orang atau 38% berada pada usia 25 hingga 35 tahun. Sedangkan berdasarkan pendidikan 33.710 orang atau 5.781 orang atau 50% berpendidikan SMA dan hanya 5.781 orang atau 9% berpendidikan sarjana ke atas. Dengan jumlah yang besar ini, perusahaan berpandangan praktik MSDM atau manajemen sumber daya manusia yang baik akan menjadi salah satu pilar utama untuk mendukung kesuksesan kinerja dan kelangsungan usaha perseroan. Perusahaan terus mengelola dan mengembangkan karyawan dengan tujuan meningkatkan kompetensi serta tingkat produktivitas agar dapat memberikan nilai tambah secara maksimal kepada seluruh stakeholder. Selanjutnya, struktur organisasi PT Indofood Sukses Makmur. Itu yang pertama ada dari atas direktur utama, lalu turun ke bawah itu ada direksi yang diawasi oleh Dewan Komisaris. Terus turun lagi dibagi sesuai kerjanya masing-masing. Di bagian manajemen sendiri itu dibagi manajemen operasional sama korporasi. Next. Job description-nya yang pertama, direktur utama bertanggung jawab dalam mengembangkan arahan strategis perseroan
dan memastikan bahwa seluruh target dan tujuan dapat tercapai. Kedua, direksi. Direksi bertugas untuk membantu direktur utama dalam mengelola usaha perseroan. Yang ketiga ada Dewan Komisaris, yaitu bertugas mengawasi kinerja direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengelola perseroan. Yang keempat, Komite Audit, yaitu dibentuk dan disusun untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan. Kelima, audit internal yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal Indofood, memastikan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu, serta memastikan reliability informasi operasional dan keuangan serta kepatuhan atas ketentuan dan kebijakan perseroan. Yang keenam yaitu sekretaris perusahaan, bertugas sebagai penghubung antara perseroan dengan institusi pasar modal, pemegang saham, dan masyarakat. Next. Yang ketujuh ada manajemen operasional. Divisi ini antara lain ada divisi mie instan, packaging, dairy, nutrisi dan makanan khusus, snack food, food seasonings, internasional, Bogasari, agribisnis, dan distribusi yang menjalankan tugasnya masing-masing. Yang kedelapan ada manajemen korporasi. Manajemen korporasi itu ada divisi treasury, controller, central marketing, corporate purchasing, investor relation and corporate secretary, divisi CHR dan CPR, divisi legal, divisi corporate internal audit, divisi research and development, dan divisi information technology. Yang kesembilan ada investor relation yang bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan secara aktif kinerja keuangan perseroan maupun informasi lainnya secara konsisten dan transparan kepada analisis maupun investor. 10 ada pengendalian internal dan manajemen risiko. Manajemen Indofood bertanggung jawab dalam pembentukan dan penerapan pengendalian internal yang memadai, perkiraan risiko, dan pengelolaan risiko melalui sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen dan direksi. Next. Selanjutnya ada analisis keuangan sebelum dan sesudah COVID-19. Nah, berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan Jumat 22 Mei 2020 lalu, Indofood memperoleh penjualan sebesar 19,30 triliun pada triwulan pertama 2020. Nilai ini tumbuh 0,67% dari penjualan tahun lalu sebesar 19,17 triliun. Nah, rincian penjualan pihak ketiga tercatat sebesar 17,03 triliun serta penjualan pihak berelasi sebesar 2,27 triliun. Selain itu, Indofood Sukses Makmur juga dapat menekan beban pokok 2,62% menjadi 13,02 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 13,37 triliun. Laba bruto Indofood tercatat sebesar 6,28 triliun pada kuartal 1 2020 atau meleset 8,46% dari laba kotor sebesar 5,79 triliun pada kuartal pertama tahun lalu. Namun beban keuangan meningkat sebesar 117,52% menjadi 1,21 triliun. Padahal pada triwulan pertama pada tahun sebelumnya beban keuangan Indofood hanya sebesar 436,30 miliar. Alhasil, laba periode berjalan yang dapat didistribusikan pada entitas induk sebesar 1,40 triliun atau tumbuh 4,47% dari periode yang sama tahun 2019 sebesar 1,34 triliun. Next. Selanjutnya ada pemasaran. Nah, berikut adalah strategi pemasaran yang PT Indofood lakukan. Yang pertama,
Indofood akan menerapkan strategi mastering the present dan preempting the future. Selanjutnya, menjalankan program cost efficiency dan cost cutting, melanjutkan segmentasi para konsumennya dengan memperkenalkan produk-produk dengan higher price and higher margin, bermain di harga pasaran yang sangat ekonomis, namun kualitas yang diberikan kelas premium. Terus dia juga memberikan hadiah, dan pendistribusian produk diusahakan merata dari tingkat grosir sampai tim motor yang menjelajahi warung-warung kecil. Selanjutnya, iklan yang cukup gencar, baik tematik, iklan produk, maupun versi testimoni, menambah kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar, dan menunjukkan jati diri Indofood sebagai market leader. Selanjutnya adalah sistem produksi yang dilakukan oleh PT Indofood. Next. Berikut adalah skema sistem produksi. Yang pertama dimulai dari pengelolaan pertanian atau perkebunan milik PT Indofood. Selanjutnya pengolahan hasil pertanian atau perkebunan menjadi bahan baku produksi. Yang selanjutnya akan dikirim ke pabrik produksi PT Indofood, lalu diolah menjadi bahan baku menjadi produk. Kemudian penelitian produk memenuhi persyaratan dan akan dibagi dua, yaitu produk ditolak dan diterima. Jika diterima akan dilakukan pengemasan produk jadi. Selanjutnya adalah analisis tenaga kerja. Berikut adalah tanggapan responden tentang kemampuan tenaga kerja pada PT Indofood. 20% mengatakan sangat baik, 60% mengatakan baik, dan 20% lagi mengatakan kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keterampilan tenaga kerja yang ada pada PT Indofood baik dan menjadi penentu dalam proses produksi hingga output yang akan dihasilkan. Yang selanjutnya adalah bahan baku. 23,33 mengatakan sangat baik, 50% baik, 26,67 mengatakan kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berusaha merencanakan bahan baku apa saja yang harus tersedia agar proses produksi tidak terhambat. Dan yang terakhir adalah tanggapan responden tentang kapasitas mesin pada PT Indofood. 28% mengatakan sangat baik, 46% baik, dan 25% kurang baik. Kapasitas mesin yang ada mampu meningkatkan kegiatan proses produksi yang direncanakan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah strategi manajemen yang dilakukan oleh PT Indofood. Di sini ada 4 strategi. Yang pertama adalah distribusi. Indofood memiliki jaringan distribusi yang luas hingga seluruh Indonesia. Mereka juga mendistribusikan ke pihak ketiga. Jumlah poin saham telah diperluas secara agresif sejak tahun 2005. Yang selanjutnya adalah Corporate Social Responsibility atau CSR adalah program andalan dari sebuah komitmen untuk membantu distribusi yang optimal kepada masyarakat. Yang ketiga adalah SDM. Adanya program pelatihan dan program pengembangan manajerial untuk meningkatkan produktivitas para staf dan juga manajemen. Yang terakhir adalah adanya strategi kunci 3A, yaitu acceptability, yaitu rasa Indomie yang sudah bisa diterima di lidah konsumen. Availability, produk Indomie mudah diperoleh di mana saja. Dan yang terakhir adalah affordability, yang tercermin dari harga eceran Indomie yang terjangkau. Yang selanjutnya ada analisis kelebihan dan kekurangan dari PT Indofood. Nah, kelebihannya sendiri yang pertama kondisi finansial yang kuat. Itu dapat dilihat dari perkembangan kepemilikan saham di berbagai perusahaan. Yang kedua merupakan brand yang telah dikenal lama dan familiar, terutama produk Indomie sendiri. Yang ketiga adalah sistem pendistribusian yang luas hingga ke pasar tradisional dengan waktu yang singkat. Yang keempat adalah PT Indofood terus melakukan riset terhadap pasar untuk menyaingi perusahaan lain. Kekurangannya sendiri ada 2. Yang pertama, tenaga kerja yang banyak membuat perusahaan rentan goncangan terhadap penjualan produk yang menurun. Yang kedua, terlalu banyak inovasi sehingga tidak fokus terhadap pengembangan suatu produk.
Next. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.